Baik, perkenalkan nama saya Jovita Olivia Gultom, saya dari kelas akuntansi 4D dengan NIM 2205081043 dan hari ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah manajemen keuangan yaitu interpretasi dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Ada dua rasio yang akan saya bacakan dan yang salah satunya adalah rasio aktivitas. Baik, saya akan memulai video saya ini. Saya akan bacakan dari yang pertama adalah current ratio, yaitu dapat dilihat dari data yang sudah saya berikan di belakang, maka interpretasinya adalah sebagai berikut. Current rasio pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk mengalami penurunan di tahun 2020. Itu mungkin dapat ditimbulkan akibat dari COVID-19. Bisa dikatakan semua perusahaan mengalami hal yang sama. Dan kebetulan PT Jamu Industri Farmasi Sidomuncul ini mengalami fluktuasi. Mereka mengalami penurunan, naik lagi, turun lagi, semacam itu. Namun mereka ini masih dalam standar industri, jadi dapat disimpulkan bahwa PT Sidomuncul ini mampu menjamin kewajiban jangka pendeknya. Baik, yang kedua adalah quick ratio, dapat didata berikut di belakang ini. Quick ratio untuk industri jamu dan farmasi Sidomuncul Tbk mengalami fluktuasi, dapat dilihat dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Tetapi mereka ini masih dalam standar industri. Jadi dapat disimpulkan masih mampu menjamin kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, cash ratio. Cash ratio juga dapat dilihat di data yang sudah saya berikan di belakang. Jelas sekali bahwa PT ini itu mengalami fluktuasi. Dapat dilihat dari setiap angka di per tahunnya gitu. Namun kembali lagi sama seperti current ratio tadi dan quick ratio, PT Industri ini masih di atas rata-rata dari standar industrinya. Maka dapat disimpulkan PT Industri ini dapat memenuhi atau dapat dikatakan masih dapat menjamin kewajiban utang di jangka pendeknya. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu ada 7. Baik, sudah ada datanya saya berikan di belakang ini. Maka saya akan bacakan interpretasi untuk total turnover-nya. PT Sidomuncul ini mengalami fluktuasi lagi pada tahun ke tahunnya. Namun untuk standar dari total asset turnover itu adalah 2 kali. Maka dapat disimpulkan PT Sidomuncul ini tidak dapat memenuhinya atau tidak sesuai dengan standar industri. Yang kedua adalah receivable turnover rata-rata. PT Industri Jamu Sidomuncul untuk receivable turnover rata-ratanya mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar selama satu periode itu. Maka perusahaan ini mengalami fluktuasi seperti yang kita lihat pada angka-angka berikut. Maka dapat dilihat dari 2019 sampai 2022, PT Industri Jamu Sidomuncul Tbk tidak memenuhi standar industri 15 kali. Maka dapat dikatakan perusahaan ini sedang tidak baik-baik dalam penagihan piutangnya. Yang ketiga adalah pengumpulan piutang. Rata-rata PT Industri Jamu Sidomuncul dalam mengukur seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas PT Industri Jamu Sidomuncul mengalami fluktuasi, dapat dilihat dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan, namun 2021 mengalami penurunan menjadi 59,75, tetapi di tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi 63,13. Maka itu artinya rata-rata pengumpulan piutangnya sedang tidak baik-baik saja karena lewat dari standar industri yang harusnya 20 hari lamanya pengumpulan piutang. Yang keempat adalah inventory turnover. PT Industri Jamu Sidomuncul mengalami fluktuasi di tahun 2019 sampai 2020. Namun 2020 sampai 2020 mengalami konsisten penurunan. Ini menandakan bahwa perusahaan dari 2019 sampai 2022 sangat tidak baik dikarenakan di bawah 20 hari perputaran persediaan. 5. Rata-rata hari persediaan. PT Industri Sidomuncul Tbk mengalami fluktuasi pada tahun 2019 sampai 2020, di mana dapat dikatakan rata-rata hari persediaan sangat tidak baik karena di atas standar industri rata-rata hari persediaan. Yang keenam adalah working capital turnover, yaitu mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Namun perusahaan yang saya pilih ini mengalami minus, tetapi tahun 2020 sangat pesat di angka 76,60 dan ini melebihi standar industri 6 kali dalam perusahaan. Maka di tahun 2019 sampai 2021 perusahaan ini tidak baik dalam mengukur modal kerjanya. Namun di tahun 2022 kondisi perusahaan baik dalam keefektifan modal kerja. Yang terakhir adalah fixed asset turnover,
di mana mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dari tahun 2019 sampai 2022 tidak sesuai dengan standar industri, yaitu 5 kali. Maka perusahaan PT Industri Jamu Sido Muncul Tbk tidak baik dalam mengukur dana dari ditanamkan dalam aktiva. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.